Selamat siang, perkenalkan nama saya Henny Siregar dengan ujung NIM 029. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen pengampu saya dengan mata kuliah analisis wacana. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu wacana. Krida Laksana mendefinisikan wacana itu sebagai satuan bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal. Itu merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Selain sebagai satuan terbesar, wacana juga merupakan satuan bahasa yang terarah. Jadi, maksudnya terarah di sini yaitu wacana itu adalah mengikuti tujuan dari pembicara atau yang melibatkan topik tertentu. Selanjutnya ada itu definisi wacana. Sebuah mengatakan analisis wacana itu adalah studi tentang struktur pesan dalam komunikasi, di mana lebih tepatnya telaah mengenai aneka fungsi bahasa, membahas dan menafsirkan suatu teks yang dipahami, apa yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh penyampai pesan, mengapa harus disampaikan, dan bagaimana pesan itu tersusun dan dipahami, serta apa motif dibalik topik tersebut baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya ada ruang lingkup dalam analisis wacana. Analisis wacana ini berhubungan dengan yang namanya kata, kalimat, dan juga ungkapan komunikatif, baik itu yang secara lisan maupun tulisan. Jika wacana tulis, teksnya berupa rangkaian kalimat dan dengan bahasa tulis. Dalam konteks ini bisa ditemukan misalnya dalam bentuk buku, artikel, majalah, surat kabar, maupun seperti makalah, yang artinya teks itu menjadi rekaman suatu peristiwa komunikatif. Jadi wacana dalam komunikasi tertulis nampak dari ide atau gagasan yang dirangkai melalui ragam bahasa tulis. Jadi di dalam analisis wacana itu, penganalisis atau peneliti wacana akan berupaya mengkaji untuk apa bahasa tersebut dipakai. Oleh karena itu, analisis wacana berhubungan pada pemahaman entah itu secara verbal maupun non-verbal. Jadi di dalam wacana ada unsur internal dan ada unsur eksternal. Jadi yang pertama itu kata, di mana kata itu merupakan satuan paling kecil yang terdiri dari gabungan beberapa huruf yang mempunyai arti. Selanjutnya yang kedua itu adalah kalimat, di mana kalimat itu merupakan gabungan dari satuan gramatikal yang memiliki jeda naik turun yang menjadi satuan penting dalam pembentuk wacana. Yang ketiga itu ada teks. Jadi teks itu adalah satuan bahasa terlengkap yang sedang melaksanakan tugas tertentu dalam konteks yang berbeda yang disajikan dalam bentuk tulisan. Setelah itu ada yang keempat, di mana yang keempat ini adalah konteks. Konteks itu adalah gabungan dari beberapa teks yang mempunyai hubungan dan saling beriringan satu sama yang lain. Selanjutnya ada unsur eksternal wacana.
Unsur eksternalnya itu meliputi implikatur, di mana implikator itu sesuatu yang terlibat atau menjadi bahan pembicaraan. Yang kedua ada itu preposisi, di mana merupakan anggapan maupun penyimpulan dasar yang membuat bahasa menjadi memiliki makna bagi pendengar dan pembaca. Yang ketiga ada referensi, di mana referensi itu adalah hubungan antara kata dengan benda, seperti orang, benda, dan tumbuhan yang dirujuknya. Selanjutnya ada yang keempat, interpretasi, di mana merupakan suatu proses yang harus dilakukan pendengar agar pembicara atau pembaca dapat memahami makna yang tidak secara langsung terdapat pada wacana yang diungkapkan oleh pembaca maupun penulis. Yang terakhir ada itu konteks. Di unsur internal tadi juga ada, sekarang dia ada juga di unsur eksternalnya, di mana konteks itu adalah teks yang menyertai teks, yaitu tidak hanya meliputi yang ditulis atau dilaksanakan saja, tetapi penyertaannya menyertakan hal-hal non verbal.